Jadi jangan sampai istilah itu yang sering kita dengar esok sore kacang deli, esok sore kacang deli, sore tempe. Nah itu Mbak, ini sebetulnya tidak asing. Ini yang kadang-kadang kesadaran itu akan muncul kalau ucapannya akan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko, Bapak Panto, dan Mas Eko yang berkenan hadir di podcast kami di sini. Kita di sini melihat situasi dan kondisi yang ada di Indonesia umumnya dan Jepara juga khususnya tentang blunder statement oknum pejabat di era medsos kadang menimbulkan kegaduhan dan menciptakan trigger of chaos. Di sini banyak sekali masalah-masalah yang nanti akan kita carikan solusinya seperti apa. Dan yang pertama saya pengen bertanya ke Bapak Joko terlebih dahulu. Seperti apa Bapak Joko kalau kita melihat fenomena pejabat yang sering blunder dalam membuat pernyataan-pernyataan di medsos yang akhirnya itu mengenai dirinya sendiri gitu Pak Joko, monggo. Ya, terima kasih Mbak Adinda. Ya. Menurut saya blunder statement pejabat di medsos bukan sekedar salah ucap. Ada persoalan mendasar dalam literasi digital, kemampuan memahami konteks, dan etika komunikasi publik. Pejabat adalah figur publik sehingga setiap kata bisa membentuk opini, bahkan mempengaruhi kebijakan. Dalam buku Langreh karya Pakubuwono IV, Wicara aja ngucap ala, kang ora perlu, kang ora becik. Artinya jangan sampai mengucapkan kata yang buruk, tidak perlu atau tidak baik. Inilah dasar etika komunikasi. Setiap ucapan pemimpin adalah cermin martabat bangsa. Setiap ucapan adalah cermin martabat bangsa. Karena seorang pemimpin. Ya, kita harus hati-hati ya Pak. Ya, sebagai pemimpin harus selalu waspada. Iya, terus. Baik, terima kasih Bapak Joko. Saya mau ke Bapak Panto. Ini terkait tema yang kita angkat tentang blunder itu tadi, Bapak Panto. Seperti apa? Apakah blunder ini bisa dikategorikan sebagai kegagalan etika atau sekedar kekeliruan teknis dari para pejabat yang mungkin sedang mengalami blunder ini, Pak Pan? Terima kasih Mbak Dinda, pertanyaannya sangat menarik sekali. Jadi saya melihatnya berkaitan dengan blunder apa yang disampaikan oleh pejabat ini tidak lebih dari kegagalan etika. Memang pejabat harus sadar bahwa setiap kata adalah tanggung jawab. Jika hanya dianggap sebagai teknis, masalah ini akan berulang dan berulang. Sehingga saya tetap berpedoman dengan pitutur budaya Jawa, ajining diri sokolati, ajining rogo sokobusan. Artinya harga diri ditentukan ucapan. Bila ucapannya tidak dijaga, maka wibawa tersebut akan runtuh. Demikian Mbak Dinda yang bisa saya sampaikan. Tetap semua pejabat pemimpin harus selalu berhati-hati, mawas diri. Iya, betul. Iya. Ajining diri sokolati, ajining rogo sokobusono. Betul. Petuah yang sangat bagus Bapak Panto. Terima kasih Bapak Panto. Mas Eko, ini Mas Eko ini adalah sebagai media di Kabupaten Jepara, sama seperti kita di sini. Mas Eko bisa menjelaskan sebagai seorang wartawan bagaimana media ini menilai blunder pejabat yang sedang viral saat ini, Mas Eko. Di medsos sepertinya juga lagi banyak perbincangan. Bagaimana? Ya, sebagai media mestinya kita membedakan dulu antara media mainstream atau media sosial. Sementara kalau media sosial itu memang susah dibendung ya, karena mereka cenderung memberikan komentar langsung ketika ada sebuah peristiwa atau kejadian. Sementara kalau media yang kita tahu menganut undang-undang pers, mestinya dia menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Jadi pastinya bisa dipertanggungjawabkan terhadap
hasil publikasinya di pemberitaan. Sementara kalau yang media sosial yang kita kenal, karena orang tinggal pakai HP sekarang Android ya, langsung bisa dalam waktu beberapa detik, beberapa menit aja bisa langsung berkomentar terhadap statement blunder salah satu oknum pejabat yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, di beberapa kabupaten dan kota banyak oknum pejabat yang menyampaikan statement yang menyimpang kan gitu. Nah, itu otomatis bisa menjadikan sebuah dikomentari oleh netizen ya khususnya ya gitu. Ini yang harus kita sikapi bersama, mesti berhati-hati dalam berstatement siapapun pejabatnya, dimanapun lembaganya, dimanapun instansinya. Kan gitu aja Mbak, mulai kita harus berhati-hati. Kesimpulannya tetap sama, semuanya harus berhati-hati ya Mas Eko ya. Karena kita semua mempunyai kode etik dan pejabat mempunyai sumpah jabatan. Dari harus menjunjung tinggi kode etik dalam sebuah pernyataan. Karena akan berpengaruh terhadap situasi. Ya seperti sekarang ini. Tidak hanya sekedar pejabat ya, wartawan, media semua, pun menurut saya semua lah. Kita ada semua. Kode etik semua ya. Semua. Kami LSM juga. LSM juga ya, kode etik juga. Ada pedomannya. Kita harus menjunjung tinggi kode etik. Dan dituangkan dalam ADART. ADART konsorsium. ADART-nya ya Pak ya. Kalau Pak Joko dan Pak Panto ini kan dari konsorsium LSM Jepara ya Pak ya. Pak Joko ini sebagai Dewan Pembina, sedangkan Pak Panto ini sebagai Ketua Yayasan Konsorsium. Di sini juga semua pakai kode etik ya Pak. Tidak hanya sekedar asal gabrul gitu enggak ya. Iya. Ceplas-ceplos, celemang-celemong itu jangan dihindari, apalagi seorang pejabat. Iya. Apalagi kita media ya Mas Eko ya. Baik, terima kasih. Saya mau kembali ke Bapak Joko. Bapak Joko di sini kan tadi sudah disampaikan kehati-hatian ini sangat perlu. Kira-kira Pak, dampak paling serius dari blunder statement terhadap kepercayaan publik. Banyak sekali kejadian-kejadian mulai Agustus September ini blunder statement dan menghilangkan kepercayaan publik. Seperti apa Pak dampaknya? Terima kasih. Jadi yang paling utama di dalam munculnya dampaknya adalah kehilangan trust atau kepercayaan. Trust itu kepercayaan. Ya. Jadi kepercayaan, seandainya pejabat itu berbicara yang di luar konteks atau yang gabrul, pasti akan kehilangan. Publik sudah mulai tidak percaya ya Pak ya. Sekali pejabat blunder, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Bukan hanya pada individu, tapi juga institusinya. Jadi ya banyak sekali lah akhirnya institusinya yang kena. Misalkan contoh sekarang yang kelihatan jelas seperti DPR aja lah. Hanya beberapa yang membuat blunder, tetapi DPRD semuanya yang kena malah. Jadi dalam Ronggo Warsito, amenangi zaman edan, ewoh ing pambudi melu edan orno ratalan yang tan melu anglakoni boya kaduman malik kaliran. Jadi fenomena yang dibahas sekarang yang dikeluarkan orang nek ora edan ora keduman itu kan nggak bisa. Berarti statement yang ayo podo ngedan yen ora edan ora keduman. Itu tidak titik di situ saja ya Pak. Ada kelanjutan. Iya. Kelanjutannya adalah eling lan waspada. Ojo podo ngedan karena kita harus selalu eling lan waspada. Karena sak bejo-bejone wong kang lali isih bejo kang eling lan waspada. Sak beci-becike wong kang lali isih luweh becik wong kang eling lan waspada. Semoga kita tergolong orang yang selalu eling lan waspada. Amin. Bapak Supanto sekarang Bapak, ini menyambung dari apa yang disampaikan Bapak Joko, barangkali dari Bapak Supanto juga ada pendapat menurut Bapak ini dampak konsekuensi strategis bila blunder itu terus-menerus terjadi pada seorang pejabat. Terima kasih Mbak Dinda, memang konsekuensi yang sangat mendasar. Ini paling tidak itu melemahkan
kewibawaan pemerintah. Pejabat yang sering blunder dianggap tidak kompeten, bahkan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Perlu diketahui bahwa ucapan seorang pemimpin tidak boleh berubah-ubah karena menjadi ukuran kewibawaan. Jadi jangan sampai istilah yang sering kita dengar, esok sore kacang deli, esok sore kacang sore tempe. Nah, itu Mbak, ini sebetulnya tidak asing. Ini kadang-kadang kesadaran itu akan muncul kalau ucapannya akan salah seperti itu. Gedang wong pakai. Nah, ya seperti ngomong itu. gampang lakoni anyar. Kayak kok podo ya, Pak. Betul. Baik. Jangan sampai kemarin A, sekarang B, besok C, esoknya lagi D. Nah, itu pejabat itu harus bisa diugemi omongannya, harus bisa dipegang kata-katanya, ya, dan juga harus bisa memberi contoh. Ya itu kalau di filosofi Jawa juga ada, makanya sering ada bahasa sabdo pandito ratu. Napa niku? Ucapanmu dadi kan gitu, pandito ratu ya. Jadi makanya jangan berucap di luar dari di sabdo itu. Ya. Sebetulnya poweleng zaman tempo dulu nenek moyang kita tuh bisa diterapkan saat ini betul. Ya, bagus banget ya. Apalagi saat era-era digitalisasi yang sekarang ini banyak sekali kejadian blunder. Agustus September ini pada blunder begitu para pejabat akan menghantam dirinya sendiri dan ini sangat berbahaya gitu ya Pak Panto. Betul. Baik, Mas Eko sekarang seperti apa menurut Mas Eko? Media ini kadang kan dituding ya Mas, media ini dituding sebagai yang selalu membesar-besarkan blunder. Kemudian bagaimana tanggung jawab media dalam hal ini yang dikatakan masalah kok digede-gede ke iki ada perkara tapi karena media ini jadi viral. Nah, seperti itu loh. Karena Mas media Eko sendiri Mbak Dinda ya. Gitu ya. Media kan memang sebagai penyampai informasi. Semuanya kan berdasarkan fakta atau peristiwa yang sedang terjadi. Ya sekarang fenomena ini kan memang sedang terjadi. Otomatis kan pemberitaan sesuai dengan fakta yang terjadi. Gitu. Menyambung dari ucapan Pak Joko tadi, media itu tentu menyampaikan sesuatu sesuai fakta. Dan kalau kemudian ada hilang trust of public, hilangnya kepercayaan publik karena pemberitaan, itu adalah memang resiko. Karena seperti kita tahu bahasa viral ini kan sudah banyak tahu ya orang ya. Ya kita harus bisa membedakan dulu mana media yang mainstream ya atau media yang medsos, media sosial. Nah ini dampaknya jelas sangat berbeda. Media sosial akan lebih cepat dampaknya karena memang media sosial sekarang ini orang langsung bisa berkomentar. Karena cukup dengan Android, megang HP langsung bisa mengomentari sebuah peristiwa. Tidak menunggu menit 2 menit tanpa langsung. perlu ruang klarifikasi bagi orang yang dikomentari ya. Kita tahulah semua eranya udah berbeda sekarang. Bukan bermaksud untuk itu tadi ya memviralkan bermaksud memviralkan atau memframing sebuah peristiwa, tapi menyampaikan sesuai fakta yang terjadi. Jangan memviralkan hal-hal yang belum terjadi jelas, ya. Asumsi-asumsi itu jangan. Gitu. Yang penting itu memang fakta dan real gitu ya. Real. Dan memang tugas media adalah menulis atau mempublikasikan tetap dengan kode etik jurnalistik, dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Kalau itu viral ya ada resiko gitu ya. Itu dampak dari sebuah pemberitaan pasti ada dampaknya. Ada dampak. Ya, kembalinya kepada pejabat itu. Mau menciptakan statement blunder yang menimbulkan dampak negatif atau positif, kembalinya kan pada itu, karena akan menciptakan seperti Pak Dr. Joko bilang tadi, trust of public kan gitu. Jadi alhamdulillah kalau viralnya itu viral positif. Ya. Kalau viral negatif itu yang kita hindari jangan sampai blunder. Saat ini harus kita hindari bersama lah. Baik, Pak Joko kembali. Ini Pak Joko juga bisa menyampaikan bagaimana solusi apa yang bisa dilakukan apabila pejabat ini berhati-hati dalam bermedsos, tidak mengalami blunder gitu loh. Seperti apa solusinya supaya pejabat ini tidak mengalami blunder? Ya, solusi ke depan ini kan karena yang sudah terjadi. Kalau solusi ke depannya perlu ada pelatihan literasi digital khusus pejabat.
ini dulu zaman saya dulu selalu dilakukan sebelum menjabat itu kan tesnya apa diklat PIN apa itu selalu ada. Oh kayak gitu ada diklat-diklatnya Ada. ya, Pak ya. Termasuk Iya. public speaking, Pak. Iya, public speaking. Ya. Penting ya, Ran? Penting. Public Public speaking. Jadi kedua setiap pejabat sebaiknya punya tim komunikasi. Statement. Jadi sebelum menyeleksi statementnya akan keluar. Jadi tidak asal posting. Nah ini kadang-kadang pejabat juga posting ya, mungkin kegatalan tangan kan gitu. Nah, ini yang menimbulkan blunder-blunder itu. Ya. Jadi selalu mudio eling lanas podo, ojo nganti kebablasan kan gitu lah. Ini loh hal-hal yang seperti ini kadang-kadang membuat blunder masyarakat. Jadi mungkin dia tidak sengaja tapi atau juga ada unsur kesengajaan kadang-kadang ingin viral kan gitu tapi Jadi kan pejabat perlu di training ya. perlu di training sebelum menjabat. Sebelum menjabat. Jadi misalkan di Jepara nanti ada pelatihan diklat PIN kepemimpinan baik tingkat Diklat kepemimpinan. iya harus diadakan pelatihan minimal etika public speaking jadi semuanya jadi kalau udah semua itu kan akan bagus Indonesia kan. Kalau udah. tadi Pak Joko menyampaikan pejabat perlu pendampingan, berarti susah dijaga sisi kiri kanan supaya tidak salah. Oh, bukan seperti itu. Tidak mesti harus Didampingi dijaga. gitu. Tidak harus mesti Tidak harus, ya. harus tim komunikasi artinya bahwa setiap pejabat kalau mau mengeluarkan statement yang di media sosial kan harus ada tim Selektif. selektif jadi caranya jadi artinya tertata apa yang dikatakan jadi jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Iya, karena mempengaruhi ya. Iya, karena Mempengaruhi memiliki opini kinerja, publik ya. opini publik. Kalau sudah terlanjur ya kasusnya contoh seperti di mana di Pati ada orang mengatakan gitu ditantang malah lah ini kan sudah akhirnya kan blunder ya. Betul. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai Itu terjadi real di ya, Jepara. faktanya seperti itu ya. Ya, tapi ini real. Ini gitu ya. real. Ya. Yang Kemudian kita omongkan juga real. Yang terjadi akhir-akhir ini memang. Iya. kita di sini juga pakai patokan ya. Iya, Pak. betul. Atas izin Bapak Bupati Ada, juga yang sudah kita saya- sampaikan. Ada izin. Ada izin. Artinya kita bicara tidak asal ngawur gitu. Real, ya. Dia tahu kan. Beliau gitu. tahu, iya. Diskusi ini juga beliau tahu. Tahu. Iya, tahu. Iya, Sekda pun saya kirim. Sekda pun tahu. Iya. Ya, Artinya alhamdulillah. kita memang harus Iya. ini istilahnya apa ya? Kebijakan publik harus beliau juga Disampaikan. maksudnya saya sampaikan supaya Iya. masyarakat Iya. juga apa Iya. yang kita Supaya ngomong tahu gitu. ya. Iya, Menyangkut iya, kebijakan publik. Berarti Pak Joko kehati-hatian ini sangat penting. Iya, jadi pemimpin itu perlu melakukan atau mengikuti pelatihan, mengikuti workshop kepemimpinan itu tadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk blunder saat ini terjadi di mana-mana. Seperti itu ya Pak Joko ya. Baik. Pak Panto sekarang tadi kan perlu diadakan pelatihan buat para pemimpin, buat para pejabat. Pelatihan komunikasi ini perlu untuk publik ya bagi pejabat supaya tidak kesleo dalam berbicara, dalam memimpin, dalam berkata-kata. Seperti apa itu Pak? Terima kasih Mbak Dinda. Jadi berbicara tentang Kenapa perlu pelatihan gitu? perlunya pelatihan. Memang kalau saya melihatnya ini sangat penting sekali. Karena untuk komunikasi publik ini jadi syarat wajib kalau misalnya bagi pejabat yang dilantik atau pejabat yang akan menduduki suatu jabatan. Tanpa adanya pelatihan, ada pembelajaran, ada penataran dan sebagainya. Ini nanti supaya dia tidak ada keraguan. Sehingga pemimpin ini harus bisa menimbang perasaan orang yang dipimpin sebelum berbicara. Jadi ibaratnya tidak asal ngomong saja lah. Jadi apa yang diucapkan dia harus dipikirkan dulu. Pakai patokan. Apakah ini menyakiti, apakah ini membuat efek yang tidak baik dan sebagainya. Ini harus benar-benar dia sangat cermat dan teliti. Iya. Jangan main sengap Ya, gitu sehingga ya Pak kalau ya. ini tidak diadakan pelatihan, penataan dan sebagainya itu akan terjadi berulang kali Iya. blunder itu. Nah, ini salah satu memang perlunya diadakan pelatihan seperti itu. Mas Eko, gimana ini Mas Eko peran media dalam memberi edukasi, bukan sekedar sensasi. Peran media dalam memberi edukasi untuk masyarakat tidak sekedar sensasi. Iya, untuk pemberitaan, untuk publikasi pasti bisa diselipkan tentang edukasi, tentang pendidikan, entah itu pendidikan karakter, pendidikan
cara berbicara, attitude atau public speaking itu bisa. Jadi jangan sampai hanya menimbulkan sensasi belaka. Di statement yang selip ya, misalnya selip lidah ya, sehingga menimbulkan polemik, ya, menimbulkan sensasi. Akhirnya blunder kemudian menjadi bumerang. Seperti kita tahu lah, sekarang ini gara-gara blunder statement menjadi bumerang, akhirnya mengalami penjarahan seperti kita lihat kemarin ini. Iya. Hal-hal yang sepele itu kurang diperhatikan oleh pejabat sekarang. Makanya mungkin seperti saya dengar dari Pak Joko tadi, pentingnya tentang pendidikan atau pelatihan ya, baik pelatihan public speaking atau pelatihan kepribadian, yang mungkin nanti Mbak Dinda bisa lah kerjasama sama DPRD atau pejabat terkait melakukan pelatihan mengadakan pelatihan public speaking. Bagaimana mengatur bicara yang baik tanpa menyinggung pihak lain. Iya, karena ini tugas kita bersama ya, Mas Eko. Bukan hanya tidak hanya pejabat, bukan hanya tugas media. Semua lah kita sama-sama mari kita menjaga etika berbicara. Baik, terima kasih Mas Eko. Dan ini sebagai closing statement, adakah sekiranya pesan-pesan himbauan-himbauan untuk kita semua masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara, baik kalangan pejabat, untuk kalangan media, untuk masyarakat umum, untuk LSM semua, karena ini sangat penting. Petuah-petuah yang mungkin disampaikan bisa menginspirasi kita semua untuk melangkah selanjutnya ke depan, Pak Joko. Terima kasih. Ya. Jadi pejabat harus sadar di era digital setiap kata adalah jejak sejarah. Ada jejak digital, jejak sejarah. Karena sampai kapanpun itu jadi menjadi sejarah. Iya. Jadi seorang pemimpin wajib jadi teladan di depan, penggerak di tengah, dan penguat dan ke belakang. Dalam konteks media sosial, teladan itu diwujudkan lewat ucapan yang bijak, bukan blunder yang Baik, ini adalah pesan dari Bapak Joko yang menginspirasi kita semua, terutama para pejabat. Terima kasih Pak Joko, Pak Panto, Mas Eko. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan di podcast ini, dan semoga berkah untuk masyarakat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.